Hai, bareng lagi sama gua, Glenn, sama Vicky. Langsung aja nih, ini Vicky. Halo. Di Live on Weekend kali ini kita bakal tanya-tanya sama Vicky. Oke Vick, gua kenal lo berarti baru kira-kira 3 tahun. 3 tahun. Tiga Kita tahun, 2 bareng-bareng tahun, di kira-kira. satu komunitas. Yang gua tahu cuman dia jago main gitar, terus mantannya saudara gua. Wadaw. Terus yang gue tahu dia cekatan, cepet banget kalau dimintain tolong. Kalau kita bareng di satu komunitas ya, Vicky. Komunitasnya nih, Vicky pakai kaosnya. Iya. Son of Hope. Vick, jadi gini Vick, Yes. Live on Weekend kali ini intinya gue bakal tanya-tanya lo supaya kita bisa bareng-bareng belajar. Gue juga bisa belajar dari lo, karena gue lihat juga lo kan keseharian sibuk juga, terus tiba-tiba main maksudnya lo musisi juga tapi lo main band juga. Mungkin gue juga bakal tanya sih gimana lo atur waktunya kayak gitu. Cuman sebelum itu gue mau kenalan lah ceritanya. Sebenarnya Vicky yang gue tahu tuh Vicky Victorio, iya, Ya. Vicky Victorio. Itu nama lo udah itu doang atau lo ada nama Budiman, panjang? nama belakang. Coba jelasin dong. Vicky Victorio Budiman. Vicky Victorio Budiman. Namanya Vicky Budiman. Lo orang apa? Vicky berarti Jawa. Bokap gue Jawa Sunda, nyokap gue Manado. Bokap Jawa Sunda. Nyokap Manado. Nyokap Manado. Oh lu nggak ada Ambonnya? Gue kira tuh lu ada Ambonnya karena nyokap kayak tante-tante Ambon gitu kan modelnya kan. Kalau Nyanda kalau kata orang Manado. itu Vic, oh namanya Vicky. Gue kirain tuh tadi Victoria tuh Fam. No. Karena ada di Manado ada Fam. Manado runtuh. Oh ada Manadonya Runtuh. Oke. Sama Om Jeffrey. Nah, beda. Wawo runtuh itu. Oh itu Wawon. Oh iya deh. Beda ya. Siap. Vic, Yes. sebenarnya kita nggak lama-lama, cuma mau tanya. Kemarin tuh gue searching lo lah gitu, terus ngobrol sama Iwi, siapa ya Wi gitu, bisa kita tanya-tanya gitu. Terus Vicky aja gitu, Kak Vicky apaan? Bung emang. Terus dia bilang ya dia musisi dan sekarang bikin bisnis. Dan gue lihat sih profile lo tuh, pokoknya gue lihat tuh profile lah, entah lagu lah apa aja yang lo posting tuh lo kayak intinya ya buat menginspirasi generasi sih Vicky gitu. Tuh itu yang gue pengen tanya-tanya sama lo gitu. Nah yang gue mau tanya adalah tentang band lo pertama. Nah band lo ini kan gue cuma tahu namanya doang Anantara. Terus musiknya yang gue searching lo main kayaknya hampir semua jenis tuh, ada pop juga, ada R&B and soul lah bisa dibilang paling tengahnya, garis benang merahnya. Oh jadi benang merahnya R&B soul. Ya, soalnya yang lebih ke arah pop, ada yang lebih jazz banget juga enggak, tapi ya mungkin nyenggol dikit. Sedap. Ceritain dong Vic, Anantara nih udah berapa lama, terus gimana kebentuknya, terus ya pasti kan ini kalau musisi sih yang gue tahu pasti mereka punya arah lah, atau lo punya message yang lo bisa sampaikan lewat lagu ini, atau yang jadi mindset lo, yang jadi prinsip lo apa sih Vic gitu, dari berdirinya sih gue mau tahu. Oke. Kalau Anantara sendiri udah ada dari 2014 kira-kira. Ini 6 gue 6 tahun lah. Kebetulan nih dua-duanya sahabat gue. Yang satu sahabat dari kecil, yang satu udah berapa tahun. Sekarang ya ada 10 tahun kira-kira sahabatan kita. Intinya sih kita sering main bareng gara-gara ya session player gitu kan sebelumnya bantu-bantuin, tapi ternyata kita suka jenis musik yang sama. Terus ide dari drummer ngajak gue, abis itu gue bilang kita ajak satu lagi deh yang kebetulan teman dekatnya juga. Akhirnya bertiga lah jalan, dan akhirnya kita pernah single punya pertama kali itu 2016 sama Kairis. Kebetulan Kairis Band itu kan teman kita juga, jadi kita ajak. Oke. Nah, kebetulan filosofinya mirip lah. Dan kalau namanya sendiri Anantara itu artinya tanpa batas, itu dalam bahasa Sanskerta dari aslinya. Oke. Nah terus Terus berarti album si Without Borders itu ya cuman in Englishnya aja tuh namanya band. Berarti ya. Nah sebenarnya Anantara sendiri kan pas awalnya kebentuk tuh gue lagi sekolah di Belanda. Oke. Temen gue baru balik dari Belanda juga, jadi ibaratnya kita nggak bareng lah di satu tempat. Cuman kenapa kita pilih Anantara dan cocok namanya? Ibaratnya mau kasih lihat bahwa jarak tuh bisa lah, kita ada tidak membatasi kita untuk bisa terus berkarya gitu aja. Jarak nggak batasin buat kita berkarya. Vicky Gitu. Victorio. Tapi ya susah.
Gue harus tapi susah ya. Tapi itu berarti lu cuma perlu komitmen ya. Maksudnya nah itu komitmennya susah. Jadi gitu. Maksudnya dengan lo bilang tadi susah terus tapi jadi men 2 tahun. Gue baca sih. Lumayan lama tuh berdarah-darah itu. Iya. Prosesnya panjang. Iya, gue liat lo tulis tuh kan ya. Setelah 2 tahun terus nih baru nih keluar gitu. Ya, akhirnya tuh kayak albumnya kayak EP-nya sendiri itu mundur 6 bulan hampir setahun gitu kira-kira sih. Dari yang sebenarnya awalnya kita obrolin, tapi ya jadi. Tapi yang bikin, ya maksudnya biasanya kan kalau udah ada space itu kayaknya orang kayaknya ya udahlah gitu. Tapi nih lu kenapa sampai guys nih kita punya nih gitu terus bikin lagi. Apa tuh, apa emang visi misinya yang lo dari awal atau apa ya, untuk bikin maksudnya album kan itu kan jaraknya kan lama tuh. Sebenarnya masalahnya sih di proses pengerjaan sih. Karena di tengah proses itu gue balik ke Jakarta, and then gak lama kemudian drummer gue sempat sekolah ke Inggris bentar. Terus sempat waktu itu keyboardis kita sempat ngurusin kawinan yang ada mau kawin. Jadi waktu itu kejar-kejaran rekamannya, kejar-kejaran ininya ya, proses rekaman dan proses penulisan yang bikin yang lumayan lama. Sisanya sih cepet sih. Sisanya aman ya kayak gini lah nih. Kita gangguin Vicky lagi kerja, ya kan? Ya kan? Kalau ibarat sirkus sambil jaga saya, makin banyak bolanya. Antara itu Vick. Nah, terus gue mau tanya si EP lo itulah Without Borders itu. Ya mungkin ya pasti dari nama itu juga. Terus gue lihat tuh lagu-lagunya kayak memang ya menginspirasi, kayak menguatkan orang-orang juga gitu. Maksudnya memang itu dari apa? Ya termasuk apa yang kalian bikin through apa mau bring message through musik gitu Vick maksudnya. Iya, karena nih mungkin gue singkatnya jelasin sedikit setiap lagunya ya. Ada list. Ada 6 lagu tuh. Ya. Dari awal introduction doang itu gue bertiga naratif gue bertiga sama beberapa featuring artis kita ngejelasin album ini tentang apa secara singkat. Habis itu nanti masuk lagu kedua. Habis itu kan ada beberapa lagu nih gue jujur udah nggak hafal juga urutannya apa aja. Tapi setiap lagu tuh ada pesan masing-masing. Dan kita dari awal setiap featuring sama orang kita selalu bilang kita nggak mau pesan negatif, kita nggak mau pokoknya semuanya harus ada pesan yang bagus. Misalnya ada salah satu Emma itu kebetulan kita featuring si rappernya tuh dia lulusan arsitek, dia bilang dia jelasin Emma artinya apa, gue lupa jujur. Dia jelasin. Tapi intinya Emma itu tentang rumah, tentang home. Nah, Emma tuh kalau misalnya dengerin kata-katanya kayak ngomong sejelek apapun atau kadang-kadang tidak menyenangkan rumah. Nah itu tentang Jakarta Emma tuh. Tentang Jakarta. Nah, terus ada juga Coming Back to You itu sama Abeng Alter dulu soul rap kalau tahu. Nah itu tentang Coming Back to You ini kalau dia mungkin Abeng, karena kita ngeliat Abeng orang yang sangat apa ya, bapak cinta anak banget lah, kayak anaknya tuh bener dia ini banget kan, dia suka bikin lagu tentang anaknya. Dan si Coming Back to You ini tentang ya pulang, keberatan kemanapun lo pergi lo pasti akan pulang. Itu sama juga intinya home juga ya, itu sama juga mirip, cuman angle-nya beda. Satu kota satu pribadi. Satu pribadi. Kalau gue personally itu gue suka pribadi itu karena lo bisa apa aja, nggak harus orang, bisa ya again lagi bisa Tuhan, bisa pekerjaan. Mungkin kalau lo suka banget sama pekerjaan lo, apapun itulah home. Nah terus ada Pray You Can, kalau itu tentang orang apa ya ini nggak harus hubungan, sesuatu yang pisah jalan tapi saling mendoakan satu sama lain baik lah gitu. Terus kalau itu listen gue nulis tuh kata-katanya itu tentang itu keren juga, mendengar, itu tentang mendengar. Itu sesimpel semudah adalah mendengar aja. Kayak masalah bisa selesai kalau kita lebih baik mendengar daripada ngomong sebenarnya. Sebenarnya tadi kan lebih panjang kan gue potong. Terus yang terakhir kok gue lupa ya? Yang terakhir gua nggak tulis lagi tadi. Exodus namanya. Exodus. Nah itu Exodus itu tentang keluar dari zona nyaman, bahwa kita setiap manusia sebenarnya kita tuh bisa melakukan hal-hal yang tanda kutip spesial atau hebat lah, tanpa harus punya superpower. Nah itu sebenarnya itu gue ngobrol sama yang nulisnya, kita nyamain visi dulu. Dia ada ide, gue pengen nulis tentang superhuman, dia bilang gitu. Terus gue bilang oh iya gimana kalau kita nulis tentang superhuman tanpa harus, ibaratnya lo nggak harus kayak film superhero lo punya special powers atau apa gitu kan. Intinya lo tuh harus tentang keluar dari zona nyaman aja sih gitu.
Jadi mau kelihatan keren lu cuma tinggal keluar dari zona nyaman. Ya kira-kira gitu lah. Nanti kita edit Vicky Vittorio lagi. Vittorio lagi. Vittorio teman gua. Vittorio. Nah makanya Exodus sendiri kan artinya kan keluar. Iya. Exodus sendiri keluar. kan. Keluar. Dari firman. Keluar. Dan memang Exodus mungkin terkenal dari Bible. Itu sebenarnya kan kalau lu cari sebenarnya Exodus itu definisinya adalah keluar. Keluar. Jadi keluar, geng. Kalau mau jago keluar. Jadi kodein 5 menit lagi. Fik. Lanjut ya, Fik. Ya. Ini pertanyaan yang karena gue juga lagi bangun usaha juga nih, lagi mau biar stabil. Gue mau tahu sih, mungkin bisa buat mereka, juga bisa buat gue sih. How you build? Maksudnya kan waktu kita nih biasanya kalau bikin sesuatu tuh biasanya suka, mungkin anak-anak muda kali ya, maksudnya di awalnya doang gitu meriah. Tapi begitu mulai menjalani, mulai ketemu hambatan, mulai aduh gitu. Nah, lo sendiri kan lo sibuk nih, lo kerja juga, terus lo punya band juga, lo juga ini juga, lo juga pelayanan juga gitu. Gimana caranya lo meyakinkan diri lo bahwa gue on the track kok gitu. Berarti gue harus bangun lagi. Biasanya lo ngapain, atau ada mindset kah, atau ada pola pikir yang lo pegang gitu? Gimana Fik? Gue jujur sih kalau untuk hal ini gue juga masih banyak belajar banget ya, dan untuk bilang gue expert di sini sangat tidak. Apapun juga gue malah masih suka nanya tentang hal yang sama ke banyak orang. Iya. Dan kenapa gue suka nanya ke banyak orang, bukan karena gue nggak percaya satu orang, cuman gue suka mengumpulkan konsensus kayak hasil pemikiran banyak orang, jadilah suatu konklusinya konklusinya kira-kira kan. Tapi dari semuanya, dari yang gue pelajarin, yang selalu kalau lagi down atau lagi ibaratnya susah kali ya, yang gue percaya bahwa apa yang solusi dari masalah kita apapun itu, yang gue percaya itu semua udah dari tangan kita atau udah dari dalam kita aja sih. Kayak maksudnya kalau menurut gue, kalau kita selalu nunggu, gue menunggu ini dulu baru habis itu gue gini, menurut gue kita nggak akan susah. Dan gue pun tanda kutip berdosa di situ, karena gue pernah merasa gitu, gue harus gini dulu untuk maju, sampai akhirnya tanda kutip ketampar bahwa ya kalau ibaratnya kalau lu mau perubahan ya lu jadilah perubahan itu kan, ibaratnya jangan cuma nunggu. Dan ya gue percaya kita semua udah dititipkan, apapun kepercayaan kita dengan Tuhan, dititipkan. Kalau orang-orang suka bilang zaman sekarang universe. Kalau gue percaya Tuhan, apapun yang kita, apapun masalah kita, Tuhan udah titipin solusinya dalam kita. Itu gue yakin banget itu. Ada 3 nih quote-nya. Apapun masalahnya, solusinya di dalam kita. Vicky lagi. Banyak kan, geng? Untung nih bikin gini-gini. Gue juga untung sih, Vicky. Terakhir, Vicky. Nah, ini kita di tempatnya Vicky nih. Smaklek. Nih, coba Vicky. Ini punya Vicky, guys. Ada di Kemang, alamatnya nanti Bangka. Ada di Bangka Raya, nomor 104 nomor 104. Oh iya, 104. 104. Bangka Raya 104. Oke, ini. Nah, kita cepet aja Fik nih, dikit lagi tanya. Kenapa nih lo buka ini? Tadi lo bilang karena lo pernah sekolah di Belanda, atau memang lo juga masak juga. Ini sebenarnya udah ngomongin Without Borders juga nih, lo nggak ada batas banget nih gitu. Oke nih, gue sedikit latar belakangnya ya. Dari dulu, dari zaman gue SMA, sejak pertama gue kenal pelajaran namanya wirausaha, atau dari SMA ke SMP malah gue tahu yang namanya entrepreneurship. Menurut gue itu menarik banget. Dan dari dulu gue selalu bilang cita-cita gue adalah gue pengen musik tetap jalan terus. Gue pengen cobain kerjain kantoran kayak apa, pengen tahu jadi pegawai kayak apa. Dan gue bilang gue suatu saat pengen punya bisnis apapun itu, sekecil apapun, gue akan mulai kecil lah, start small kata orang kan. Iya. Dan setiap orang tanya apa Fik? Belum tahu. Dulu sempat mikir tempat kopi, balik ke Jakarta, gila kopi jamur banget, menarik. Kayak menarik, cuma saya kayak gue coba cari yang lain. Mikir doa. Gue selalu doa ke Tuhan, pertemukan gue dengan partner yang tepat, karena gue yakin kalau berjalan sendiri itu susah. Kan orang suka bilang kan mau jalan cepat jalan sendiri, mau jalan jauh jalan sama bareng-bareng. Ya udahlah, kebetulan ini dua teman dekat gue udah dari lama di Belanda. Kita melihat ada kesempatannya, ada nekatnya juga, banyak doanya juga. Kalau dari gue personally, untuk modal juga ada minjem duitnya juga. Tapi ya gue percaya ini Tuhan taruh di sini buat suatu alasan. Dan kenapa dari dulu gue pengen punya sesuatu sendiri. Dulu salah satu mimpi gue pengen bisa jawab bahwa gue mempekerjakan orang, membantu orang di rumah mereka, keluarga mereka. Dan kayak misalnya pas kita akhirnya buka, kayak misalnya pas gue interview anak-anak ini, gue
gue kan mereka adalah orang-orang yang bisa dibilang kena imbasnya COVID kan. Wah, Kena pada rata-rata kena layoff, ada yang susah cari kerja, dan akhirnya kita bisa mempekerjakan. Of course kita nggak bisa bantu semua orang, maksudnya minimal kita bisa coba membantu. Kita mulai dari 5 orang dulu, yang gue bersyukur banget gue bisa menjadi, berarti kita semua ini bisa menjadi alasan untuk mereka bisa pulang ke rumah. Ya mungkin mereka berdoa kepercayaan mereka sendiri untuk berarti ibaratnya terima kasih Tuhan gue punya pekerjaan, terima kasih Tuhan gue bisa provide untuk keluarga gue. Dan menurut gue itu sangat menyenangkan. Apalagi kemarin kan yang ngurus keuangan pihak gue, pas gue gajian terus mereka terima kasih, kayak alhamdulillah Pak, terima kasih, tuh gue senang lah di situ. Itu terus, karena kita kan hidup untuk orang lain, bukan cuma buat kita doang gitu. Ingat, kalau udah mulai cinta-cinta diri sendiri, ingat nih, ada yang mikirin orang. Oke, gue juga gitu sih. Lava Tribute juga intinya kita 10% dari yang gue jual tuh gue buat gue sekolahin orang-orang sih sebenarnya gitu. Jadi Semaklek nih menu makanan Belanda ya Vicky. Ya, tadi jajanan Belanda lah. Ya. Pokoknya tadi gue ngobrol-ngobrol sama Vicky bakal ada inovasi yang lain, tunggu aja. Tapi gue cuma mau bilang tetap harus cobain sih. Ya. Oke, itu aja. Vic, thank you banget. Terima kasih. Nih masih depan laptop, geng. Kita gangguin dia, tapi sedap. Thank you, brother. Thank you. God bless.